Kalau ini sudah habis selesai, nggak ada lagi gitu. Nah kita nggak mau begitu gitu. Maka jangan semuanya digali-gali, kalau yang nggak jelas janganlah. Oke, salam klasik untuk sobat klasik semua. Kita masuk ke episode selanjutnya dengan Om Haji Dien, masih tentang pembatuan akik di Indonesia. Om Dien, ada nggak nih tip dan trik untuk para pemula, kalau kata orang sekarang newbie nih, bagaimana memilih batu akik dan atau menggelutinya dan perawatannya seperti apa gitu? Mungkin bisa diceritakan Om Haji Dien. Ya, sangat mudah sekarang karena memang kita sudah melewati waktu yang cukup panjang ya beredukasi, ya pedagang-pedagang kita juga semuanya sekarang sudah hampir semua paham ya. Tentu harapan saya buat teman-teman pemula, terutama buat teman-teman new klasik ya. Iya. Out klasik. Ya, out klasik ini. Saya berharap ketika kita sudah ingin memasuki dunia hobi yang baru gitu ya. Tentu yang harus diperhatikan adalah setiap pembelian, meskipun pembelian itu murah, ya pasti belinya di tempat yang tepat sasaran, gitu kan, yang memenuhi unsur-unsur yang benar. Misalkan kalau mereka datang ke Jatinegara, tentu di sana ya banyak hal-hal yang bisa mereka lihat. Gitu. Mereka bisa lihat-lihat dulu dan mereka bisa bertanya-tanya dulu dan setiap pembelian karena kita pemula sebaiknya melalui sebuah proses lab gitu kan. Jadi yang kita beli memang betul-betul batu yang betul-betul tidak melalui sebuah proses ya diperindah dengan cara-cara yang tidak layak gitu kan. Karena batu-batu sekarang kan ada yang di diet gitu, warnanya ditambah warna dan seterusnya. Sehingga ketika kita beli 2 bulan 3 bulan akan menjadi pudar warnanya dan kilaunya itu juga berubah gitu kan, karena banyak sintetis. Ini juga mesti hati-hati juga gitu. Maka saya anjurkan kepada para pemula, belilah batu di tempat yang benar gitu. Jangan beli batu yang di tempat yang kurang baik gitu ya. Boleh saja beli di tempat orang-orang yang kita kenal, yaitu untuk menjaga agar supaya kita tidak salah gitu. Nah terus juga untuk trik penting juga ya untuk perawatan ya. Karena batu-batu yang harus dirawat ini kan sebenarnya bukan harus melalui sebuah perawatan yang aneh-aneh gitu kan. Ya cukuplah kalau batu yang memang sudah layak dipakai, layak yang baik yang udah kita pakai, cukup aja dilap aja batu-batu itu ya. Dilap, ditaruh di tempat yang benar, tidak harus di tempat yang panas, dingin, yang memang suhunya yang sudah benar kita taruh ya. Ya kecuali batu-batu yang khusus, batu-batu kontes yang memang harus ditempatkan di tempat yang paling benar dengan ukuran yang benar, karena takutnya nanti mendapatkan panas yang berlebihan juga kurang baik juga gitu ya. Nah inilah kiat-kiat kita untuk selalu benar memilih, membeli dan tetap kita merawat gitu dengan batu-batu, karena batu juga perlu dirawat. Betul. Ya misalkan embannya juga kita harus poles juga gitu kan, harus kita kita krum juga, minimal setahun tuh 3 kali kita krum, ya kita perbaiki yang kendor atau apa gitu ya, agar supaya batu kita tidak lepas daripada embannya itu, taringnya gitu. Nah, kita atau mungkin bisa berbekas juga ya kalau embannya. Ya pasti ya, kalau tembaga tentu dia akan membekas di kulit ya. Kalau titanium ya enggak mungkin ya, karena titanium kan lebih ini ya. Saya rasa itu kiat-kiat yang harus kita kita tanamkan di dunia hobi ini gitu ya. Nah, sekarang dari sisi Om Haji Dien sebagai juri kontes nih, ada nggak tips dan trik untuk para kolektor batu akik yang ingin mengikuti kontes? Seperti apa kira-kira yang perlu dipersiapkan? Ya, yang perlu dipersiapkan adalah batu-batu yang kita anggap bagus, baik. Tentu kita lihat kelas-kelas yang dikonteskan. Karena ada beberapa kelas, biasanya kita 2 minggu sebelum kontes kita udah umumkan melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Instagram. Nanti kita tinggal lihat ada jadwal kontesnya di sana. Nah,
Kemudian batu-batu yang kita harus konteskan, kita lab dulu. Kemudian kita diskusi dulu sama teman-teman, biasanya teman-teman yang suka ikut kontes ya, agar supaya mendapatkan bekal sedikit dari teman-teman yang lain gitu kan. Ya kita persiapkan batu-batu kita yang kita konteskan, kemudian kita kasih lab dulu. Nah kalau udah batu udah di lab, kita udah punya sertifikat labnya ya kita bawa nanti di kontes persyaratan itu. Jadi nggak begitu sulit untuk mengikuti kontes. Iya. Nah itu Sobat Klasik, perbincangan yang sangat mendalam mengenai batu akik nih. Terakhir nih Om Haji Dieng nih, ada nggak yang mau disampaikan lagi sebagai penutup nih Ya. pada Sobat Klasik di seluruh Indonesia dan mungkin juga di mancanegara nih yang nonton. Pesan saya kepada para teman-teman komunitas pencinta batu atau pekerja-pekerja batu di seluruh Nusantara, jadi harapan daripada kami orang-orang yang memang selalu ada di tengah-tengah hiruk pikuk dunia kita ini, dunia batu, ya kita marilah bersama-sama saya mengajak untuk menjaga lingkungan kita. Artinya gini loh, bukan hanya masyarakatnya, tetapi pemerintahnya juga saya ingin mengajak juga gitu. Marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan kita, terutama pemerintah, agar supaya memberi edukasi juga kepada masyarakat, kemudian juga memberikan ruang juga agar supaya masyarakat bisa tetap bisa mencari keuntungan dari hasil-hasil bumi yang ada di sekitarnya gitu kan. Nah, agar supaya jangan sampai masyarakat juga menggali tapi Tanpa dia tidak memahami memperhitungkan, lingkungan. iya. Karena akan berbahaya juga kalau orang gali tidak ditutup lagi ya dia akan menjadi lubang. Iya. Kalau lubang diisi air maka akan menjadi runtuh lingkungan. Iya. Pohon akan menjadi runtuh gara-gara nantinya salah daripada orang-orang yang memang nafsu ya. Iya. Karena memang setiap ada investor mereka ya gali. Kalau dulu kan memang mereka bertani nemu batu bongkahan seperti ini dibawa gitu. Tapi kalau sekarang kan memang ada uang ya mereka dipekerjakan Untuk mencari untuk itu mencari ya. gitu kan. Nah kalau udah ada uang, udah ada biaya ya mereka mencari sampai berhari-hari sampai ketemu, nggak ketemu cari lagi di satu tempat lagi, digali iya. lagi seperti Iya. itu. Nah saya berharap dengan adanya kita semakin ke depannya itu semakin memperhatikan lingkungan, karena kita nggak mau kita punya hobi merusak lingkungan itu sendiri. Jadi seperti itu, karena ini di setiap provinsi memang udah ada penemuan-penemuan. Iya. Kita khawatir gitu nantinya. Makin maraknya Semakin marak pencarian, orang penggalian-penggalian itu, akhirnya semakin tidak baik juga ke depannya untuk generasi berikutnya gitu kan. Oke. Karena batu ini beda dengan tanaman. Kalau tanaman kita bisa budidayakan, hewan kita bisa budidayakan, Ada tetapi reboisasi, tanam ulang lagi. tapi batu nggak bisa. Nggak Batu bisa, udah habis ya. selesai dah. Iya. Ya, kalau ikan bisa kita ini bisa ternak, Iya. pohon bisa dibudidayakan gitu. Iya. Nggak akan selesai itu terus aja bisa terus sampai kapanpun iya, juga itu, bahkan lebih bagus itu. Tapi kalau di dunia batu selesai, kalau ini sudah habis selesai, nggak ada lagi gitu. Nah kita nggak mau begitu gitu, maka jangan semuanya digali-gali, kalau yang nggak jelas janganlah. Iya. Jadi maka harus ada peraturannya. Pemerintah dan rakyat bersama-sama, mari kita jaga agar supaya senantiasa ke depannya kita saling bermanfaat. Pemerintah juga memberikan manfaat pada masyarakatnya, jangan masyarakatnya memberikan manfaat pada pemerintahnya. Iya. Jadi masyarakat yang pinter, Iya. pemerintah yang goblok. Iya. Kenapa? Ya mestinya dari dulu-dulu kita udah bilang, yuk pemerintah yuk ikut, ya Iya. bertanggung jawab nih Iya. tempat masing-masing tempat nih. Nah, karena menghasilkan batu-batuan mahal gitu. Jagalah tugas-tugas pemerintah memberikan edukasi itu, bukannya para penghobi atau para penggali, mereka nggak paham itu kan. Iya. Untuk teman-teman sahabat klasik di seluruh Nusantara, saya sangat bergembira pada sore hingga malam diskusi tentang dunia hobi ya, karena memang dunia hobi ini bagian daripada gaya hidup kita semua. Ya tentu semakin banyak orang mempergunakan batu cincin, tentu kita juga senang gitu ya. Ya jadi jangan sampai kita ini tidak menggunakan batu cincin di tangan kita. Saya berharap, marilah kita bersama-sama mendukung dunia hobi batu ini, karena di Indonesia ini sangat kaya dengan bebatuan kalsedoni maupun jasper. Setidak-tidaknya kalau kita juga ikut berperan serta di dalam hobi ini, tentu efek daripada
dunia hobi ini menjadi lebih baik ke depannya. Ya. Jangan lupa di tangan harus ada batu cincinnya. Oke, sip. Mantap. Nah, terakhir sekali, ada cenderamata yang mau diberikan dari Come Together on Classic nih. Ya. Tolong diambilkan satu kaos. Nanti biar kita samaan nih. Oh ya. Iya. Satu. Sip, nggak apa-apa. Tuh, nah ini ada kaos Come Together on Classic nih untuk Om Haji Dian jadi member. Yeah. Mudah-mudahan nanti bisa jadi penasihat Come Together on Classic untuk selanjutnya. Bisa dipelihara kepada mantap. Yes, stop. Oke, demikian saja Sobat Klasik Come Together on Classic di seluruh Nusantara dan juga mungkin mancanegara. Perbincangan yang sangat hangat dengan Om Haji Dian, salah satu bisa disebut pakar ya dalam hal perbatu akikan di Indonesia. Mudah-mudahan semoga kedepannya perbatu akikan di Indonesia bisa kembali lagi seperti di tahun 2014 dengan segala varian yang ada dan Amin. bisa mungkin melanglang buana dikenal di mancanegara bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai banyak batu akik yang bisa dibanggakan. Itu saja. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya yang lebih Saya juga bawa kesenangan buat waduh, Sobat Klasik. sip, mantap. Ya. Ini Majalah baru. majalah baru dari Dunia Jasprin hobi. ya. Apa Jasprin ini? Jasprin. Jasprin ini jayalah selalu perbatuan Indonesia. Akik Indonesia. Jadi mantap. 60% isinya batu, tapi yang lain-lainnya ada keris ya, ada hobi-hobi pohon, lain ada lagi ya. burung dan semuanya ada di sana. Mantap, terima kasih, Terima kasih, Om Haji sorry. Dian. Ya, demikian Sobat Klasik. Sampai ketemu di episode selanjutnya yang mungkin lebih bisa mengembangkan wawasan kita lagi dari hobi atau nanti ada journey of life, perjalanan kehidupan masing-masing dari kita yang bisa kita ambil nilainya dari situ. Demikian saja. Salam klasik untuk Sobat Klasik semua. Cheerio.